Halo guys, kembali lagi di Republik Rupiah. So, karena ini hari Sabtu, seperti biasa kita bakal upload konten mengenai Q&A yang sudah teman-teman tanyakan di Instagram Republik Rupiah. So, jadi beberapa pertanyaan udah ada yang kita pilih dan yang menurut kita menarik akan kita ulas di sini. Jadi, tonton videonya sampai selesai. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrix Sport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrix Sport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCA secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrix Sport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga seperti airdrop, SOS atau OpenSea token dan beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya $2 aja. Tunggu apa lagi guys? Link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan ada sedikit update nih mengenai Chainlords. Jadi sebenarnya udah dari beberapa Q&A kemarin kita juga sempat nyebut soal Chainlords, ada beberapa hal yang besar yang cukup menarik untuk kami update, tapi masih belum waktunya. Bentar lagi nanti akan kita update apa aja yang dimaksud kemarin hal-hal besar, tapi itu hal-hal besar yang cukup menarik dan banyak yang sebenarnya kami belum bisa kasih tahu sekarang, tapi kalian sudah dapat lumayan banyak notice nih dari video-video Q&A yang sebelumnya bahwa akan ada hal yang benar-benar luar biasa besar dan ini bakal bikin kalian semua excited sih, entah kalian sebagai trader atau sebagai investor glory, pokoknya siapapun kalian sebagai kontributor atau partisipan dari proyek Chainlords sendiri, ini luar biasa besar sih. Jadi bukan karena bear market terus kita udah berhenti nggak pernah ngerjain apa-apa lagi terkait si Chainlords. Jadi tunggu nanti kalau misalkan kalian mendapatkan informasinya, silahkan follow ke semua media sosial, ada di deskripsi di bawah terkait Discordnya Chainlords, websitenya, Telegram, dan banyak sekali media sosial lain yang juga terkait. Jadi kiranya itu aja sih untuk update sekilas dari Chainlords, lalu kita bisa masuk langsung ke pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama langsung aja kita. Min, apakah futures itu menjadi jalan lain untuk para investor atau trader ketika menyangkut dari onbly_krypton? Oke. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan kita ngomongin soal futures gitu kan, ide seperti ini wajar sih untuk kita pikirkan, terutama sebagai trader atau investor yang mungkin sempat beli di pucuk ya, terus kita nyangkut, terus kita merasa bahwa entah kapan kita akan naik ke atas lagi, tapi kita pengen sedikit setidaknya merasakan profit itu, entah kemarin lupa TP atau memang beli di pucuk terus belum sempat naik, atau mungkin kita merasa kayak pengen aja sih yang namanya mungkin bukan balas dendam sih katanya, tapi mungkin lebih seperti kayak ngembaliin modal setidaknya lah, atau mungkin merasakan keuntungan itu tadi. Jadi wajar kalau kita berpikiran terkait futures setelah kita merasa nyangkut. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah untuk yang melakukan ini, saran kami adalah untuk yang sudah berpengalaman, mungkin lebih seperti bertahun-tahun daripada cuman pengalaman berapa hari atau berapa minggu. Kalau misalkan sudah berpengalaman dan memang paham pasar futures itu seperti apa, leverage itu seperti apa, mungkin kalian bisa silakan gunakan cara jalan melalui futures ini. Tapi kalau misalkan ya kita anggap nih ya, kita merupakan investor yang baru, bener-bener baru masuk, terus kita bener-bener memang masuknya pas di pucuk kemarin, terus kita nyangkut tapi kita masih belum pengalaman, belum paham futures itu apa, sebenarnya mungkin saran kami lebih baik kita pelajari dulu sebelum kita masuk ke sana. Karena ya dari pengalaman kami dari beberapa siklus sebelumnya, dari kondisi pasar sebelumnya, menggunakan futures di saat seperti kita merasa kayak waduh nyangkut nih, kita pengen balas dendam dong setidaknya, oke balikin modalnya gimana, cara profitnya gimana. Kalau terlalu emosional gitu, dari pengalaman kami itu menggunakan futures malah daripada nambah tumpukan atau balikin modal, itu lebih kayak duit yang sekarang nyangkut, yang udah sisa minus itu
malah tambah berkurang lagi kalau misalkan kita kurang berhati-hati. Jadi kami seperti di sini bukan ngasih tahu kayak jangan atau kita harus melakukan futures. Keputusan tetap di tangan kalian masing-masing. Tapi kalau dari pengalaman kami, sebaiknya kita memang menggunakan futures kalau memang kita paham cara kerjanya, sistemnya, dan kita memang udah berpengalaman pernah menggunakan itu. Kalau belum pernah dan belum paham, sebaiknya dipelajari dulu dan jangan langsung kita tiba-tiba sembrono karena pengen balikin modal atau pengen merasakan untung karena merasa bahwa waduh nyangkut nih, apa gua leverage aja ya. Nah itu kadang emosi yang seperti itu malah membuat kita keputusan investasinya kurang baik dan nanti takutnya malah kena rek, porto kita yang udah minus udah nyangkut malah tambah berkurang nanti duitnya. Takutnya seperti itu. Kurang lebih itu aja sih, kami ingin mengingatkan kalian untuk berhati-hati. Oke, jadi itu sungguh bagus ya. Jadi kita antisipasi istilahnya udah jatuh ketimbun tangga, ketimbun durian lagi. Takutnya kan gitu. Itu. Oke, pertanyaan kedua tentang perkembangan metaverse Bang. Di satu sisi kondisi sekarang sudah normal, nggak WFH lagi. Ini pertanyaan dari Yestin Kelvianto. Oke, gimana nih? Oke, jadi kemarin kan bener ada salah satu kasus kegunaan dibilang di metaverse itu untuk kerja secara virtual gitu kan. Tapi sebenarnya ya, kalau kita ngomongin soal orang-orang sudah kondisi normal, sekolah normal, kerjaan normal, semua udah nggak WFH lagi, itu jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya ya metaverse memang tadinya bukan menggantikan sekolah dan kerjaan doang gitu. Jadi meskipun sekarang orang-orang udah pada tatap muka, orang-orang udah mulai kerja dari kantor lagi, sekolah langsung di tempat kampus atau di sekolahan juga, itu sebenarnya bukan yang jadi kasus utama metaverse untuk menggantikan itu. Jadi meskipun ya kita udah melihat mereka masuk, kita banyak sekali kasus kegunaan lain di luar dari pekerjaan, di luar dari sekolah, di luar dari hal-hal yang berbau bisnis itu kan, yang kemudian bisa digunakan di metaverse. Entah itu toko online gitu kan, bayangin aja, kita bayangin aja ya, kita sambil imajinasi kayak Nike lah, misalkan kita lagi mau beli sepatu. Kalau sekarang kan kita entah ke websitenya atau ke Tokopedia atau Shopee, terus kita beli barangnya gitu kan. Kita ngeliat dari bentuk foto, bentuk tulisan. Tapi mungkin kita bisa bayangin nanti misalkan ya Nike itu mengadopsi tokonya langsung masuk di metaverse, mungkin kita bisa mengalami itu secara virtual yang lebih imersif. Jadi kita seolah-olah berada di toko Nike-nya sendiri, kita keliling-keliling ngeliat sepatunya, nyobain sepatunya, terus kita lihat ukurannya yang pas atau enggak. Terus nanti kita melakukan check out itu, terus langsung nyambung integrasinya dengan alamat kita, dengan kartu pembayaran kita, terus setelah di check out berhasil akhirnya dikirimin ke rumah kita. Atau mungkin ini kan secara ya fashion lah ya, kita bisa bilang beli barang, tapi bisa dibayangkan juga dari sisi lain kayak website. Bahkan sekarang website entah mungkin kita baca-baca gitu kan, mungkin lebih pengalamannya lebih virtual lagi, entah ada bantuan video, bantuan gambar yang seperti seolah-olah kita membaca itu tapi kita berada di sana. Itu bisa aja. Ini semua cuma imajinasi liar aja. Siapapun yang membangun metaverse semua kembali kepada orang butuh apa enggak dan imajinasinya seperti apa gitu kan. Jadi jauh di luar dari hanya bekerja, dari hanya pekerjaan online, itu web metaverse bisa digunakan untuk hal yang lain-lainnya juga. Jadi demand dan adopsinya semua bergantung pada teknologinya bisa secepat apa bertumbuh dan orang-orang butuh menggunakan itu untuk apa. Karena kalau kita bayangin kemarin web 1 gitu kan, web 1 itu bener-bener cuma pasif. Kita cuma tukang baca doang. Ada tulisan, ya udah kita cuman pasif, nggak bisa ngapa-ngapain. Web 2 masuk media sosial, kita bisa baca, kita bisa bikin tulisan juga, bisa ngepost di Facebook, bisa upload story di Instagram, kita bisa komen, akhirnya ada interaksi dua arah, lebih aktif. Terus web 3, kita lihat adanya interaksi dua arah, tapi bisa pertukaran nilai juga, dan kita memiliki data tersebut. Jadi yang tadinya datanya dipegang perusahaan kayak Facebook, Instagram, di web 3, idamannya itu kita harapannya bisa memegang data kita sendiri. Jadi privat, kita yang megang data kita. Setiap kali kita mau bertukar data, bertukar nilai itu udah saling memiliki data tersebut. Nah, terus kemudian kalau kita bayangin soal metaverse yang mendukung visi dari Web3 itu, gitu kan. Kita saling bertukar nilai mungkin lebih mudah, entah dari sisi bisnis kayak tadi toko Nike, entah dari sisi entertainment kayak perform konser gitu kan. Perform konser juga bisa di metaverse, perform hal-hal lainnya aja lah. Pokoknya apapun yang berbau virtual yang lebih imersif bisa kita lakukan. Bahkan kayak game, kita bayangin Fortnite aja udah banyak artis yang pada konser di Fortnite, di dalam game gitu kan. Jadi ya jauh lebih dari sekadar hanya berbisnis, hanya menggantikan work from home, itu ada banyak kasus kegunaan dan demand yang lainnya juga. Jadi kita lihat aja ya nanti teknologinya sampai mana dan siapa yang membutuhkan itu. Nanti mereka pasti akan bangun teknologinya.
Oke, keren. Jadi kita juga tahu ya ada beberapa kayak ada peluang kerja baru banyak juga di metaverse gitu. Masih istilahnya teknologinya masih berkembang lah untuk saat ini ya. Masih jauh lah untuk masa depan. Jadi Sol, kita lanjut aja untuk pertanyaan nomor 3. Ini ada dari Reo Nada _ tentang Solana. Apakah Solana bertahan setelah ETH update? Akankah Solana bisa new all time high lagi? Gimana nih? Oke. Ini bisa dibilang kayak dua pertanyaan berbeda ya. Jadi kita mau bahas yang pertama dulu. Kalau misalkan kita ngomongin soal ancaman dari persaingannya si Solana sendiri, sebenarnya ancamannya itu kan si Solana benar-benar bersaing sebagai platform smart contract yang menawarkan transaksi yang lebih cepat gitu kan. Lebih cepat itu satu hal. Terus yang kedua lebih murah. Malah bukan cuma lebih murah tapi jauh lebih murah daripada Ethereum. Jadi orang-orang sekarang bisa bertransaksi dengan murah dan dengan cepat langsung di Solana. Cuman ya dari beberapa isu yang kita melihat dari beberapa bulan terakhir gitu kan, sejak live-nya Solana di beta, itu kita melihat banyaknya yang namanya downgrade gitu kan. Jadi kayak performanya kemudian berkurang, kemudian kadang blockchain-nya rada macet, sampai orang-orang ya karena banyak spam bot. Jadi kan karena gratis, bukan gratis sih, murah, tapi murahnya lebih ke kayak hampir gratis. Soalnya bener-bener 0,0000 gitu kan. Jadi bener-bener bot itu bisa nge-spam karena kan nggak mahal. Nah kalau misalkan di Ethereum mau di spam bot juga rugi botnya gitu kan, dia nge-spam karena mahal. Jadi ada banyak spam bot, akhirnya sampai performanya downgrade, jadi lebih ke kayak banyak macet. Dan karena masalah itu juga orang-orang jadi merasa ragu untuk menggunakan itu. Akhirnya datanglah yang proyek lain kayak Avalanche, kayak Terra kemarin sebelum jatuh, terus kayak BNB Chain, terus kayak Phantom dan kawan-kawannya. Jadi kalau misalkan kita melihat Solana ya dari sisi murah dan cepatnya, kalau mau dibandingin sama Ethereum gitu kan, Ethereum yang mainnet layer 1 kan lebih seperti lapisan settlement yang benar-benar udah dipakai secara umum lah ya. Kita bisa bilang itu salah satu dari 2 ekosistem terbesar setelah Bitcoin. Jadi bahkan dari segi market cap aja luar biasa besar gitu kan. Mereka berdua tuh benar-benar 60%. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kripto, itu 60% dari yang diomongin di kripto tuh Bitcoin, Ethereum. Nah, karena itu merupakan ekosistem yang besar, mereka udah kayak di liganya sendiri. Jadi kalau misalkan mau dibandingin dengan kompetisinya, yang sebenarnya menjadi ancaman bagi Solana adalah layer 2. Layer 2 yang ada di atasnya Ethereum. Jadi layer 2 ini adalah jaringan yang sama kayak Solana, lebih cepat, lebih murah. Cuman bedanya kalau di layer 2 ini dia mengamankan datanya di Ethereum. Jadi data-data duit, aset, apapun lah yang ada di dalam layer 2 itu diamankan di jaringan Ethereum yang sudah battle tested selama bertahun-tahun ini. Jadi kalau misalkan kita lihat ancamannya lebih besar dari layer 2, lebih seperti kayak Optimism, Arbitrum, zkSync, Starknet dan kawan-kawannya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin apakah terancam gitu kan dengan Ethereum update, bisa aja Solana bertahan dengan Ethereum update karena Ethereum update pun lebih ke the merge. Itu the merge pindah dari proof of work ke proof of stake. Udah. The merge itu nggak bikin Ethereum lebih murah, lebih cepat. The merge itu cuma mindahin konsensusnya dari yang tadinya mining, sekarang udah nggak ada mining. Sekarang orang-orang ada stakers doang, orang-orang yang staking ETH akhirnya jadi validator. Jadi cuma berpindah konsensus, bukan membuat Ethereum lebih murah atau lebih cepat. Jadi bukan itu yang kemudian akan mengancam Solana. Jadi Solana bisa aja bertahan karena ancamannya datangnya bukan dari Ethereum, dari layer 2 kayak Optimism dan kawan-kawan. Optimism yang kemarin baru aja meluncurkan token juga. Terus kalau pertanyaan yang kedua, akankah Solana bisa new all time high? Nah sebenarnya untuk pertanyaan ini lebih banyak kondisi market yang terlibat sih, karena ada banyak banget hal yang mempengaruhi harga aset Sol. Entah itu dari sentimen pasar, entah itu dari segi supply, dari segi kayak apakah inflatif gitu kan, apakah ada banyak orang yang kemudian tekanan jualnya tinggi, apakah ada FUD, apakah ada berita-berita bagus. Itu semua sentimen-sentimen dan metrik-metrik pasar yang berbeda yang lebih mempengaruhi harga aset Sol daripada kayak update-nya Ethereum The Merge. Jadi kalau menurut kami ya, kalau ngomongin soal harga bisakah new all time high, itu bisa iya, bisa tidak, semua tergantung pada metrik pasarnya Solana sendiri. Jadi lebih seperti ke proyeknya, bukan sama dampak dari update-nya si Ethereum The Merge. Itu sih kalau menurut kami, tapi gimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa komen di bawah kalau kalian punya opini yang berbeda. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan keempat. Tentang ini dari Dodi Virgo. Bagaimana kondisi pasar kripto saat ini? Apakah belum ada tanda-tanda untuk segera bullish? Nah, dimana kita tahu kan akhir-akhir ini kita sering juga ya bahas tentang makroekonomi, ekonomi secara global, dan juga kita tahu ada beberapa geopolitik dan isu-isu perang juga ya. Nah, gimana nih dari David? Jadi kalau misalkan ya kita ngelihat dari, nanti kalian bisa lihat di layar, kalau misalkan ngelihat dari CoinGecko gitu kan atau CoinMarketCap, sebenarnya ya
tanda-tanda yang perlu kita lihat apakah akan segera bullish atau tidak itu kan sudah banyak kami bagikan, kayak yang tadi Beli Yudi bilang. Itu ada banyak yang bisa kalian pahami, bisa kalian tonton dari channel YouTube RR. Tapi kalau mau tambahannya, sebenarnya sedikit perspektif aja ya. Entah kalian investor baru atau mungkin investor lama, tapi satu hal yang harus kita ingat, Bitcoin dan Ethereum itu seperti yang saya bilang di awal tadi, dominasinya itu benar-benar tinggi. Jadi mungkin untuk kalian yang sudah lama mungkin lupa, atau mungkin yang baru masuk dan memang belum paham dominasi, kalian lihat di CoinGecko, di CoinMarketCap, Bitcoin dan Ethereum kalau ditambahin itu lebih dari 60% dominasinya. Artinya apa? 60% dari duit yang ada di kripto, 60% dari semua uang yang ada di pasar kripto ada di Bitcoin dan Ethereum. Jadi apapun yang Bitcoin dan Ethereum lakuin, yang lainnya ikut kena. Jadi kalau misalkan kita bayangin soal, loh kemarin kan ada tuh beberapa orang yang kemudian komplain gitu kan, waduh BTC turun kok altcoins ikut turun, padahal BTC nggak ada utilitasnya, padahal altcoins itu ada kegunaannya bla 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 bla. Ya sebenarnya bukan soal proyek, kegunaan, utilitas dan lain-lain, tapi lebih seperti arus dana aja. Dananya 60% duit ada di BTC dan ETH. Jadi kalau misalkan di situ habis, di situ kurang, ya udah market cap-nya benar-benar drastis berkurang. Dan altcoins yang market cap-nya lebih kecil itu lebih gampang dibontang-banting. Jadi bayangin kayak ada proyek, ya ini sebenarnya cuman hiperbola aja sih, tapi kalau ada proyek harganya 10.000, saya punya 10.000, mau saya jual, mau saya beli, gampang naik turun ya harganya. Tapi kalau ada proyek 10 miliar dolar, saya cuma punya 10.000, nggak gerak, hampir nggak kena efeknya, karena 10 miliar dolar sama 10.000 jauh signifikan banget. Jadi kalau misalkan mau melihat tanda-tanda segera bullish atau gimana, perhatikan BTC dan ETH. BTC kemana, BTC lagi apa, ETH lagi di mana, ETH lagi kemana. Karena mereka yang memegang lebih dari 60% duit di pasar kripto. Jadi dominasi ini kita perlu perhatikan, dan bebas sih kalau misalkan kita mau mempertaruhkan tabungan hidup kita ke altcoins yang lebih kecil atau enggak. Cuman setidaknya ya kita harus pahami bahwa seperti itu pasar kripto, 60% BTC ETH. Jadi kalau portofolio kita tidak mencerminkan itu, tidak mencerminkan 60% BTC dan ETH, jangan kaget misalkan kita kebanting parah, terus kayak berdarah, terus kita melihat bahwa waduh kok pasarnya makin bearish. Terus soalnya altcoins itu udah turun 90%, bisa turun 90% lagi, sama seperti di siklus sebelumnya. Jadi itu sih beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, di luar dari sisi makro tadi gitu kan. Kita udah ngasih beberapa topik poin sih di video-video sebelumnya di channel YouTube RR. Jadi ada banyak poin yang bisa kalian pertimbangkan dari segi global. Tapi kalau dari segi kriptonya sendiri, itu sih tanda yang perlu kita perhatikan. BTC dan ETH lagi ngapain? Kalau mereka belum mau ngapa-ngapain, ya sisa yang kurang dari 40%-nya juga ngikut aja. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan nomor 5 dari Rosi Itgohni. Apakah ada potensi harga naik jika supply sudah maksimal seperti Theta Network? Gimana nih? Supply yang sudah maksimal itu ada bagusnya. Ada bagusnya karena artinya kan ya nggak ada supply baru, artinya nggak bersifat inflasi gitu kan. Terus namanya kalau misalkan demand masuk, itu nggak ada token-token baru yang bikin harganya jadi terdilusi gitu. Misalkan harganya sekarang Rp5.000 gitu kan, terus ada supply baru masuk, padahal nggak ada demand, akhirnya kan nilainya turun. Prinsip ekonomi dasar. Jadi ada bagusnya kalau supply-nya udah penuh. Cuman itu pun nggak cukup untuk mendorong harganya. Jadi kayak kita ada contoh BNB gitu kan supply-nya udah maksimal gitu kan, udah nggak ada lagi yang baru. Terus kita melihat dari Theta Network tadi jadi salah satu contohnya juga sama, udah menyentuh maksimal dari jumlah supply yang beredar. Nah jadi itu pun nggak cukup kalau misalkan demand-nya itu nggak sebegitu besar sampai dorong naik harganya. Karena yang terutama dari mendorong harga naik itu lebih ke tekanan beli sama tekanan jual menang mana. Kalau tekanan beli lebih kuat, pasti tetap kedorong ke atas. Kalau seimbang-seimbang aja ya udah sideways di situ aja. Kalau misalkan nggak ada aktivitas, nggak ada volume trading, ya udah sama tetap di situ aja. Tapi kalau misalkan tekanan jual lebih tinggi, pasti harganya turun. Karena orang-orang pada panik pengen jual asetnya dia, dan kalau orang-orang pada nggak percaya, pada ngejualin aset, pasti harganya juga turun. Jadi sebenarnya ada bagusnya kalau supply udah maksimal, tapi meskipun itu pun secara teori juga bagus, nggak inflasi, tapi demand pun harus didukung, demand juga harus naik. Orang-orang harus ada alasan mereka pengen beli aset itu kenapa? Apakah ada kegunaannya? Apakah ada berita bagus? Apakah mereka pengen spekulasi biar terbang tinggi terus bisa profit? Nah itu orang harus punya alasan untuk beli. Percuma misalkan kita supply-nya udah penuh, udah maksimal, terus nggak inflasi lagi, terus kita pengen harganya naik, itu sulit juga kalau orang-orang pada nggak pengen masuk. Orang-orang harus pengen masuk, harus berbondong-bondong, demand harus tinggi, tekanan beli harus benar-benar dorong.
Jadi supply maksimal pun harus dibantu dengan demand. Kalau udah baru dibantu itu, artinya kita baru bisa terbang tinggi. Jadi kurang lebih itu sih jawabannya. Terkait hal yang lainnya nggak ada lagi. Jadi lebih kita kembali ke kayak prinsip hukum ekonomi sih ya, supply dan demand. Oke, tetap kembali ke hukum ekonomi, supply dan demand. Untuk kesimpulan. Jadi lanjut aja kita ke nomor 6 ini tentang Litecoin ya. Mariono 8871. Min, kenapa banyak exchange mau delisting Litecoin? Terus apa kriteria koin yang akan di delisting dari CEX? Oke, mana nih? Nah, kalau kita ngomongin Litecoin, kami sebenarnya belum pernah denger sih beritanya itu akan di delisting dari banyak exchange gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomongin soal Litecoin sedikit aja ya kilas balik. Litecoin itu kan salah satu koin yang cukup lama, udah cukup tua sih berusianya. Jadi kalau misalkan kita bandingin sama koin-koin yang baru-baru sekarang, itu Litecoin udah ada duluan. Nah, Litecoin itu dulu memang cuman hasil forknya dari Bitcoin aja. Jadi Bitcoin dulu kan Bitcoin brandingnya kayak emas gitu kan, warnanya juga cocok sesuai. Nah terus si Litecoin brandingnya warnanya kan perak ya kan. Jadi bener-bener brandingnya dia lebih seperti kayak oke lah Bitcoin lemot gitu kan. Kita mau bikin hasil fork yang lebih cepat, lebih murah. Jadi lebih ke seperti buat aset pembayaran kayak mata uang kripto gitu kan awal-awalnya. Nah terus akhirnya dengan brandingnya dia berusaha menjadi seperti silver karena brandingnya perak. Jadi misalkan Bitcoin itu adalah emas, mereka brandingnya Litecoin kayak seolah-olah dia peraknya, dia silvernya. Itu brandingnya dulu. Tapi kemudian ya nggak banyak hal lain sih yang ditawarin sama Litecoin. Jadi nggak banyak update, nggak banyak perkembangan, nggak banyak hal-hal yang bener-bener bisa bikin dia lebih relevan. Kalau misalkan kita ngelihat semua hasil fork dari Bitcoin, kayak Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Litecoin, dan kawan-kawannya, itu bener-bener secara garis besar udah nggak relevan sih. Jadi kayak kita ngeliat di pasar ya, gitu-gitu aja, nggak ada update baru, nggak ada perkembangan signifikan. Dan ya sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin soal Litecoin, kita kan nggak tahu ya, belum pernah dengar kabarnya bener apa nggak nih banyak exchange mau delisting Litecoin. Tapi misalkan bener pun, ada kemungkinan ya karena mungkin sepi jaringannya atau mungkin volume tradingnya kecil. Ya kami belum sempat ngecek sih volume tradingnya, tapi mungkin aja ya, bisa aja kami salah karena kan kami belum pernah dengar beritanya. Jadi secara garis besar tidak banyak utilitasnya, bahkan pendirinya sendiri pun Charlie Lee itu udah meninggalkan proyeknya. Kalau nggak salah ya kemarin saya dengar itu meninggalkan dan ya udah dibiarin jalan sama komunitasnya sendiri. Jadi mungkin kalau memang beneran beritanya di listing, mungkin aja gitu, mungkin karena sepi atau volume tradingnya nggak banyak, atau mungkin jadi kurang menarik bagi exchange untuk mempertahankan aset tersebut di exchange-nya mereka. Tapi kami sendiri pun belum dengar sih kabarnya, nggak tahu bener apa nggak. Mungkin kalian udah dengar bisa komentar di bawah mungkin konfirmasi gitu. Tapi ya secara intinya gitu sih, Litecoin udah berusia lama dan mungkin sekarang udah nggak banyak hal baru yang bisa mereka tawarkan. Tapi kami sendiri pun ya gitu belum membaca banyak. Tapi kayaknya kemarin Bliude ada sempat mention beberapa hal terkait Litecoin, mungkin bisa dibagiin juga. Iya, oke. Dari Litecoin sih aku sempat baca kemarin ya. Itu dari regulasi tepatnya di Korea Selatan kalau nggak salah itu ada 2 exchange besar dari Korea Selatan yang dimana dari Korea Selatan tuh punya regulasi yang nggak ketat mengenai kripto, entah dari segi KYC dan juga dari segi regulasi money launderingnya dia di sana gitu. Nah jadi karena Litecoin ini sekarang lagi masa transisi atau udah pindah ke blockchain baru gitu, yang satu blockchain yang mendukung untuk anonimus gitu ya istilahnya, dari segi transaksi dan jumlah transaksinya pun disensor juga. Nah dari sana pihak exchange itu kayak mempertimbangkan ulang lagi nih, apakah ini bakal menentang regulasi di daerah tersebut atau enggak. Nah makanya ada isu-isu itu bakal di delisting. Itu sih yang aku baca kemarin gitu. Mungkin untuk update yang lebih barunya belum nih aku baca-baca lagi gitu. Oke, make sense sih kalau misalkan disuruh ngikutin pemerintah setempat ya. Karena kan kalau anonim mungkin takutnya dipikir kayak money laundering atau apa gitu kan. Oke, make sense. Ya mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu, bisa konfirmasi nanti komentar di bawah juga bisa. Oke, langsung pertanyaan nomor 7. Bagaimana tanggapan tim RR tentang kuartal 4 mendatang? Apakah masih ada dam parah? Dari Andri Rizky. Habis itu nomor 8, ada peluang terjadi yang bull market di tahun ini 2020 ada gak Min? Dari Nelson DP 1411. Nah ini sebenarnya sama sih kan pertanyaannya. Oke, langsung dijawab.
Mirip-mirip sama pertanyaan yang di awal tadi, juga sama beberapa yang kita udah bahas di video-video terakhir. Jadi mungkin kalau mau jawaban yang lebih lengkap, yang benar-benar melihat dari sisi makro, dari sisi ekonomi global, dari sisi bahkan kayak pasar saham dan lain-lain, sempat kami bahas juga. Mungkin kalian bisa nonton video kami di channel YouTube RR dari beberapa hari terakhir, mungkin kayak 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir konten kami berputar di sekitar itu, di sekitar ekonomi makro. Jadi kalau mau lebih panjang, lebih jelas, kalian bisa nonton di situ. Tapi kalau misalkan masih belum ada waktu, kalian tahu singkatnya aja, ini benar-benar tekanan berasal dari dunia, bukan berasal dari pasar kripto doang. Jadi kita jangan merasa bahwa bear market ini itu yang kita merasa tidak bullish hanya datang dari kripto. Jadi ini kita datang dari tekanan dari luar, eksternal, dari negara-negara pada berperang, dari adanya inflasi di Amerika Serikat, dari adanya gangguan rantai pasokan, dari adanya ya banyaklah masalah yang lain yang carut marut, sampai beberapa negara pun yang berkembang juga ikutan kena kerusuhan sosial, harga komoditas pada naik gitu kan, energi pada naik. Jadi orang-orang terus pada protes, terus ya bener-bener lagi gejolaknya tinggi sih. Dampaknya kena ke pasar saham juga gitu kan, bahkan kayak saham teknologi bener-bener kena. Terus yang di kripto pun juga akhirnya jadi terdampak sebagai kelas aset yang berisiko. Jadi secara keseluruhan ini dampaknya berasal dari luar. Jadi kalau misalkan kita mau tanya ada masih peluang bullish, itu masih ada di tahun ini. Terus semua kembali pada keadaan dunia. Kalau keadaan dunia udah makin sehat, udah memulih, udah membaik, nanti lama-kelamaan juga kita bisa melihat dampaknya positif masuk ke pasar kripto juga. Jadi ini bukan cuma bear market kripto, bear market semuanya juga merasakan dampaknya. Gitu sih kira-kira. Kalau mau lebih lanjutnya, kalian bisa nonton video-video kami beberapa hari terakhir nih di channel YouTube RR. Oke. Sebelum lanjut nih, mungkin dari para member udah tahu ya tentang pertanyaan ini ya, karena David juga sering update tentang komentar pasar di website, dan juga ada beberapa rangkuman pasar buat teman-teman yang nggak sempat searching itu kan. Jadi dari artikel tuh David udah rangkum gitu kan tentang rangkuman pasar mingguan atau gimana. Jadi mungkin teman-teman yang mau pengen lebih detail tahu dan juga pengen mempersingkat, bisa join di komunitas RR dan join di member. Jadi teman-teman lebih update untuk market kondisi yang sekali ini gitu sih. Oke, langsung aja next pertanyaan. Pertanyaan terakhir ya ini. Pertanyaan nomor 9 itu, banyak yang bilang kalau NFT akan mati. Gimana pandangan RR terhadap market NFT ke depannya? Dari bagaskoro.ca. Oke, kalau NFT kita jawabannya singkat aja ya, karena sebenarnya NFT yang kita lihat sekarang kan lebih seperti banyak yang proyek-proyek foto profil, JPEG yang benar-benar bergantung pada seni visual. Kadang bahkan bukan seni visual yang benar-benar ada seninya, kadang yang nyeleneh-nyeleneh juga banyak gitu kan NFT, dan itu lebih ke kayak spekulasi. Ya seru-seruan aja sih, lebih ke kayak komunitas, hype, seru-seruan. Nah, yang kalau bergantung pada trending seperti itu, bergantung pada sensasi semata, itu pasti banyak dari mereka yang akan mati. Ini pun bukan cuma di NFT kok. Ini pun juga berlaku di pasar kripto. Untuk altcoins yang kecil-kecil yang cuma mengikuti hype komunitas, yang benar-benar nggak menawarkan hal inovatif baru atau nggak menawarkan kegunaan yang berguna buat kehidupan orang-orang, pasti akan mati lama-kelamaan. Kalau lagi bear market, duitnya mungkin nggak cukup untuk funding, terus orang-orangnya pada nyerah, bear marketnya kelamaan, terus orang-orang pada putus asa, pergi dari pasar, meninggalkan proyeknya. Itu banyak kasusnya seperti itu di siklus sebelumnya. Jadi banyak yang akan mati. Tapi kalau misalkan kita ngomongin teknologi NFT untuk kedepannya, itu masih bagus banget, cemerlang masa depannya. Karena teknologi NFT itu jauh di luar dari hanya seni visual aja. Ada kayak mobil bisa jadikan NFT gitu kan dalam bentuk virtual. Ada kayak sertifikat gitu kan, identitas data diri, KTP, akta kelahiran. Pokoknya hal-hal yang penting untuk kita itu bisa kita abadikan sebagai sebuah NFT nantinya setelah teknologi lebih matang dan lebih siap. Nah, kalau misalkan udah matang, udah siap, adopsi dunia nyata seperti itu semua bisa berlaku untuk NFT. Bahkan hal yang bener-bener lebih ke kayak hobi dan passion, kayak tiket konser misalkan kita ke Justin Bieber atau Lainey mau datang ke Jakarta tuh katanya akhir tahun ini. Nah, itu banyak yang bisa dalam bentuk NFT, atau mungkin konser pertandingan basket dan lain-lain, hal-hal yang bener-bener berharga buat kita masing-masing. Pokoknya semua kegunaan ini, adopsi di dunia nyata ini, semuanya bisa diintegrasikan dengan NFT. Kalau untuk itu semua, itu masih bagus masa depannya ke depan. Tergantung dari orang-orang mau apa enggak. Kalau mau ya udah bagus, teknologi nanti bertumbuh semakin mantap ke depannya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal proyek-proyek NFT sekarang yang bergantung sama spekulasi, artnya bahkan nyeleneh dan bener-bener nggak punya real adoption, ya kemungkinan besar akan mati. Kurang lebih itu sih yang bisa kami bagikan.
terkait NFT. Kalau mau tahu lebih jelas di member tadi, kalau misalkan kalian mau bergabung jadi member, salah satu fitur dan manfaatnya adalah update pasar NFT, peluang-peluang NFT awal. Banyak banget yang kemarin kayak Moonbird sampai terbang berapa kali lipat itu kemarin juga udah kami update jauh sebelum terbangnya terjadi. Jadi kayak banyak banget peluang-peluang yang menarik dari segi NFT pun kita bagikan di member. Jadi kalau misalkan tertarik, kalian bisa ke deskripsi di bawah, ada linknya untuk website kami republikrupiah.com. Kalian gabung, kelihatan biayanya berapa, fitur manfaatnya apa aja. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau tertarik langsung aja cek ke deskripsi di bawah video ini. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir udah dijawab sama David. Jadi mungkin teman-teman melihat NFT itu apakah ini sebuah tren sesaat. Nah, kalau teman-teman mungkin dari sudut pandang memandang teknologi dan fungsi-fungsi di balik itu sih masih panjang umur sih gitu sih dari teknologi ini, dari NFT. Oke, segitu aja untuk hari ini dari sisi Q&A. Mungkin teman-teman ada banyak pertanyaan juga yang belum kita bisa jawab di sekarang. Mungkin bisa teman-teman tanya ulang lagi atau bisa join diskusi di Discord, di media-media sosial kita yang lainnya. Oke, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like, and cheers.